Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Hari ini tanggal 17 November, kalian masih bisa bertemu dengan Ibu. Kita perkenalkan dulu nama Ibu. Bismillah. Nama Ibu Aan, kelas 2, angkatan 1. Di sini ada nomor peserta pemilihnya 2015008982. Aku mengajar di SDN 1 Cibinong. Alhamdulillah anak-anak pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa beraktivitas, masih bisa belajar, juga Ibu masih bisa bertatap muka walaupun dengan cara daring. Alhamdulillah Ibu masih diberi kesehatan sehingga Ibu bisa memberikan materi kepada kalian. Anak-anak Ibu yang banggakan, yang pintar, yang hebat. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengabsen dulu. Haikal ada nggak? Coba sebutkan. Danur, Danur ada? Sipa? Sipa ada nggak? Iya. Umi? Arepa? Dir. Rifki? Temi? Dir. Ihan? Ada ya? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa biar Ibu yang memimpin ya. Kita akan berdoa dulu dengan cara menundukkan kepala sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Itu dengan cara kita memakai masker, terutama kita memakai masker. Ini Ibu juga punya masker. Ketika kita keluar dari rumah, kita harus pakai masker. Terus kita harus selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, juga harus jaga jarak. Itulah yang harus kita perhatikan setiap hari. Dan bagaimana supaya cita-cita kita tercapai? Caranya kita harus belajar dengan rajin dan anak-anakku yang Ibu cintai, yang Ibu banggakan. Pada kesempatan kali ini, coba minggu lalu kita di tema 4, kita telah belajar tentang peredaran darah pada hewan. Bahwa hewan itu memerlukan darah tidak? Coba Ibu nanya, hewan itu memerlukan darah tidak? Hewan itu memerlukan darah. Juga hewan memerlukan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan darah untuk hidup, juga membutuhkan makanan. Pada kesempatan atau pertemuan hari ini pada tanggal 17 November kita akan belajar tentang ekosistem. Ini ada media pembelajarannya ekosistem. Ini belajar tentang tema 5 tentang ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1. Coba bukunya sudah pada ada tidak? Coba siapkan buku tulis, juga buku paket yang telah Ibu bagikan. Siapkan.
Silahkan siapkan dulu bukunya, buka semua. Tema 5. Tema 5, subtema 1, dan pembelajaran 1. Udah dibuka? Adapun di sini, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Di sini ada. Coba kalian baca di layar HP masing-masing. Di sini ada tujuan pembelajaran dengan mencermati teks non fiksi yang disajikan peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Lalu yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, peserta didik mampu membuat menerima pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Lalu tujuan yang ketiga, dengan membuat bagan, peserta didik mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Lalu yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, peserta didik mampu membuat teks fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Bagaimana anak-anak mengerti untuk materi pelajaran hari ini? Ya, tetap semangat saya. Semangat. Ya. Selanjutnya di sini coba lihat. Di sini ada gambar. Coba kalian perhatikan gambar-gambar di sini. Terdapat ada gambar apanya ini? Coba yang ditunjuk oleh ibu ini gambar apa? Yang ini apa? Yang ini? Ini apa? Ikan hidupnya di mana? Kalau ini tumbuhan hidupnya di atas apa? Darah. Ini tanah. Lalu ini adalah rumput. Iya. Rumput. Ini ada kelompok. Ini kelompok apa ini? Ini sekelompok apa? Binatang apa ini? Rusa. Di sini Rusa lah. gajah sedang apa gajah? Lihat gajah sedang apa? Minum. Lalu ini coba lihat gambar yang ini yang kedua ini ada gambar apa ini? Ini apa? Matahari. Lalu ini apa? Air. Katak. Batu. Apa ini? Batu. Iya. Batu. Jadi di sini kalau batu termasuk benda mati atau benda hidup? Mati. Kalau matahari termasuk benda hidup atau benda mati? Hidup. Matahari yang komponen apa? Biotik atau abiotik? Iya. Kalau tumbuhan termasuk ke dalam komponen biotik. Kalau hewan? Makan. Hewan membutuhkan minum tidak? Tumbuhan membutuhkan sinar matahari tidak? Membutuhkan. Hewan membutuhkan makan, membutuhkan minum, lalu tumbuhan membutuhkan air juga, lalu tumbuhan membutuhkan tanah, membutuhkan sinar matahari. Kalau begitu, apa yang coba siapa yang apa itu ekosistem? Siapa yang bisa coba? Antara makhluk dengan lingkungan, antara komponen biotik dan abiotik. Siapa namanya? Sebut namanya. Siapa yang mau jawab? Coba sebutkan namanya. Silahkan.
Ekosistem adalah suatu sistem yang timbal baik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau antara komponen biotik dan abiotik. Iya. Pintar 100 buat Jihan. Lalu siapa lagi? Coba siapa lagi? Apa itu ekosistem? Coba. Coba kakak, apa itu ekosistem, Kak? Ekosistem adalah timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara komponen biotik dan abiotik. Iya, pintar 100 buat kakak. Siapa lagi yang bisa coba? Pak, bisa nggak? Coba apa itu ekosistem, Pak? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup yang dengan lingkungannya, antara komponen biotik dan abiotik. Oh iya, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotik dan biotik, itu yang disebut dengan ekosistem. Lanjutnya, coba kalian buka bukunya, ini sudah ada kan? Di sana ada sebuah bacaan tentang ekosistem. Coba. Ada tidak? Teks bacaan non fiksi ekosistem. Nah, sekarang coba kalian di sini ada menentukan pokok pikiran pada tiap-tiap paragraf. Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Coba. Apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Nah, di sini ada. Ekosistem sudah tadi kan? Dalam sebuah teks tentang ekosistem itu terdapat sebuah pokok pikiran. Jadi kan dalam bacaan ekosistem itu ada berapa paragraf itu? Coba lihat bukunya. Coba lihat bukunya. Coba lihat bukunya. Ada tidak? Sudah dibuka bukunya? Coba buka bukunya. Di sana ada sebuah bacaan fiksi yang berjudul ekosistem. Ibu sekarang memberi tugas kepada kalian, coba tentukan pokok pikiran pada tiap-tiap paragraf. Silakan kalian kerjakan dulu. Nanti kalau sudah, kalian boleh melaporkan kepada Ibu. Silahkan kerjakan dulu. Ibu beri waktu 10 menit. Coba. Silahkan anak-anak. Coba kerjakan. Bagaimana cara? Di sini kan ada. Apa itu yang dimaksud dengan pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran pokok, gagasan utama atau gagasan pokok. Sebelum kalian menentukan, di sini ada ciri-ciri kalimat utama mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan. 2 biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat. Bagaimana cara menentukan? Di sini ada, coba lihat dulu. Nah, sebelum menentukan, coba di sini lihat oleh kalian cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Yang pertama, kalian harus membaca dulu seluruh kalimat pada paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan akhir. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, di akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir. Itulah cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Silahkan kalian baca. Ibu beri waktu 10 menit untuk menentukan sebuah pikiran pokok
pokok pada tiap-tiap paragraf. Silahkan kerjakan dulu. Nanti Ibu tunggu ya hasil kerjanya kalian. Coba siap. Sudah anak-anak? Sudah ya? Sudah. Coba kalau sudah, siapa yang mau melaporkan hasil kerjanya yang tadi untuk menentukan pikiran pokok? Coba siapa yang untuk paragraf 1 siapa? Siapa dulu? Siapa dulu? Paragraf 1 siapa dulu? Yang mau melaporkan, menentukan pokok pikiran siapa? Abi. Kakak mau kakak? Coba kakak baca dulu. Paragraf ke-1 coba baca Kak, nanti tentukan mana yang menjadi pokok pikirannya. Coba Kak. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya di lingkungan. Apa Kak? Apa yang menjadi pokok pikirannya mana? Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan hidup terdiri atas matahari, udara, dan tanah. Terus mana pokok pikirannya? Mana pokok pikirannya? Jadi pikiran adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup dan tak hidup. Atau biotik dan abiotik. Iya bagus kakak. 100 buat kakak. Terima kasih kakak. Lalu siapa yang mau menentukan untuk paragraf 2? Coba siapa? Siapa? Sebutkan namanya. Coba. Siapa namanya? Jihan, keras dong. Suaranya keras sayang. Gilang. Coba Jihan, coba. Baca dulu. Cahaya Keras suaranya sayang. yang sesuai kebutuhan hidup cahaya matahari untuk tumbuhan, makanan, air dan tanah yang dari sebuah tumbuhan. Air yang turun dalam bentuk hujan ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup lainnya yang hidup di dalam tanah. Nah, iya. Jadi dalam paragraf kedua yaitu yang menjadi pokok pikirannya adalah apa? Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah juga membantu tubuh membuat makanan. Ya 100 buat Jihan. Terima kasih Jihan. Lalu untuk yang paragraf ketiga siapa? Coba yang mau, yang siap, yang sanggup siapa? Siapa? Sebutkan namanya. Ya. Rifki. Siapa? Bening. Ya silahkan Bening. Rifki. Coba Bening dulu saya. Oh, kuning. Baca. Ya nanti ya sayangnya. Oh, siap. Satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Oh, itu mah paragraf keempat ya? Iya, ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Ya, 100 buat Rifki. Terima kasih. Ya, anak-anakku yang Ibu cintai, sekarang siapa yang mau membacakan atau menentukan
pokok pikiran paragraf keempat. Coba siapa yang mau? Silahkan. Siapa? Ya Rifki, coba Rifki. Pokok pikirannya adalah individu adalah makhluk hidup tunggal. Populasi adalah kumpulan individu jenis komunitas populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Iya, pintar. 100 buat Rifki. Itu tentang ekosistemnya. Sekarang ekosistem, coba di dalam halaman kalian setelah menentukan pokok pikiran, coba sekarang buat pertanyaan dari teks bacaan tentang jenis makanan hewan. Buka coba halaman 5 bukunya. Di sana ada teks bacaan non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan. Silahkan kalian baca terlebih dahulu, lalu buat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan tersebut. Coba Ibu kasih waktu 10 menit coba. Silahkan kalian kerjakan. Coba 10 menit ya. 10 menit. Silahkan kalian kerjakan tugasnya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan jenis makanan hewan. Coba. Silahkan. Udah? Sudah siap? Siapa yang mau membuat pertanyaan terlebih dahulu? Coba siapa? Coba siapa? Kakak dulu atau coba siapa dulu yang mau membuat pertanyaan lebih awal siapa? Coba siapa? Coba. Semi nomor 1. Coba Semi apa pertanyaannya? Coba baca pertanyaan. Jenis makanan hewan dapat dikelompokkan menjadi berapa bagian? Sebutkan satu persatu. Oh, jenis makanan hewan dapat dikelompokkan ke berapa bagian? Coba siapa yang mau jawab? Pertanyaan Semi siapa yang menjawab? Coba. Siapa yang menjawab? B, Bu. Kakak ada nih, Kakak. Kenji, tadi ada pertanyaan dari Semi. Jenis makanan hewan. Kenji, tidak Bu, Kenji. Ya. Aduh, itu memang nonaktifkan. Kapan mangga? Ngobrol. Jangan ngobrol. Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan Semi tadi? Pertanyaannya jenis makanan hewan dapat dikelompokkan menjadi bagian. Coba Abi, Bu, Abi. Kenji, silahkan. Kenji, Bu. Dua yaitu hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan. Iya, betul. Jadi jenis makanan hewan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu makanan tumbuhan dan hewan lain. Apa yang kedua? Yang buat pertanyaan kedua siapa? Coba. Siapa yang mana? Coba. Nomor 2 siapa? Kakak boleh Kak?
Mana pertanyaannya? Makanan. Coba untuk pertanyaan selanjutnya siapa yang mau? Coba bacakan pertanyaannya. Prip, Danur, boleh Danur? Silahkan Danur. 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 Coba bacakan. Mana pertanyaannya nomor 2 coba. Danur. Bebo. Nur coba bacakan. Ada yang nomor 2 mau membacakan? Coba. Abibu. Siapa? Perempuannya mana? Musibah coba nomor 2 Musibah. Nomor 2 apa pertanyaannya buat pertanyaan Musibah? Mengapa hewan? Halo? Ada ini yang mau? Anissa boleh nomor 2 buat pertanyaan selanjutnya coba Anissa. Kakak? Tumbuhan padi dan jagung. Terus? Coba siapa yang mau menjawab? Bebo. Silakan jawab, silakan. Lingkungan terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Contohnya, lingkungan biotik itu ada hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Yang termasuk ke dalam lingkungan hidup, tak hidup adalah air, tanah, dan udara. Ini tentang lingkungan. Lalu selanjutnya di sini lihat. Coba lihat ke layar HP masing-masing, lihat. Anissa, lihat dulu, lihat ke sini Anissa. Kita kan lagi belajar. Coba, individu. Lihat dari disebut individu itu apa? Coba individu itu apa? Coba baca ini. Individu adalah Makhluk hidup tunggal. makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor kambing. Coba semuanya baca ini semuanya. Kakak, yang dinamakan populasi itu apa? Kumpulan jenis. Semuanya, coba semuanya baca ini. Semuanya baca. Semuanya baca. Coba yang ada di layar. Kumpulan individu sejenis menempati suatu Lalu yang ini komunitas. Apa itu komunitas? Baca ini, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Lalu lanjut, ini ada ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari ekosistem darat dan ekosistem air. Contohnya darat itu ada bioma, hutan hujan tropis, bioma hutan gugur, dan seterusnya. Coba kalian ini lihat. Lalu air, ada air tawar, juga ada air laut. Lalu selanjutnya, ini golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang dinamakan dengan apa ini? Karnivor. Karnivor. Karnivora itu apa? Hewan Pemakan daging. Ya, hewan pemakan daging. Lalu yang ini apa herbivora itu? hewan pemakan Hewan pemakan rumput. Lalu omnivora apa? Anissa? hewan pemakan Hewan pemakan daging dan rumput. Lanjut, di sini ada contoh-contohnya. Nah, di sini contoh jenis golongan hewan karnivora itu ada ular,
Ada harimau, ini apa lihat? Hewan apa ini? Harimau. Ini? Buaya. Ini? Singa. Nah, berarti ini termasuk digolongkannya ke dalam golongan karnivora. Lalu ini golongan hewan herbivora apa saja? Potrebu. Ini Kuda, lenceng, kuda, jerapah. berarti ini golongan Jerapah. herbivora. Lalu yang selanjutnya adalah karnivora. Nah, Ini ayam. terus Angsa. Tikus. Bebek. oh, jenis golongan hewan. Lalu selanjutnya di sini ada ekosistem sawah. Di sini ada ekosistem sawah ini terdiri dari padi. Ini ada ini ada burung elang. Ini adalah jamur atau pengurai, bakteri pengurai. Di sini ada padi dinamakan sebagai produsen, tingkat ular sebagai konsumen tingkat 2, lalu burung elang konsumen tingkat 3. Elang mati itu diuraikan oleh bakteri pengurai. Ketika ular di sawah jumlahnya lebih besar, lebih banyak, maka jumlah tikus akan semakin berkurang karena tikus dibantu belah. Ini ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ada 2 macam ekosistem. Ini ada rantai makanan juga. Di sini rantai-rantai makanan saling dimakannya. Rumput dimakan, belalang dimakan, katak dimakan ular dimakan apa ini burung elang mati, diuraikan oleh bakteri pengurai. Itu mungkin materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Silakan yang mau bertanya tentang materi hari ini tentang ekosistem. Kalau ada yang belum paham tentang materi ini, silakan kalian bertanya. Kalian sudah menyimak materi yang telah Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya tadi kan? Ada yang mau bertanya? Silakan untuk bertanya. Kalau ada materi yang belum dipahami. Sudah paham belum? Coba. Sudah paham belum? Udah. Ya, kalau sudah, coba kita akan menyimpulkan. Apa kesimpulannya tadi? Kita simpulkan tentang materi hari ini. Coba kita bareng-bareng ya, kita menyimpulkan. Coba bacakan kesimpulannya tadi, Rifki, apa? Kesimpulan untuk hari ini. Lingkungan terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik. Golongan dan jenis ini adalah hewan makan daging. 2. Herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan rumput. Iya. Itu ya tentang materi hari ini. Tolong tadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang kalian tulis. Boleh kalian tadi LKPD-nya dipoto, di-share melalui WA group, kirimkan ke Ibu untuk dinilai hasil kerja kalian masing-masing tentang apa tadi itu dalam LKPD itu. Kalian menyebutkan contoh-contoh tentang lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lalu kalian menggolongkan jenis hewan, lalu jenis makanannya dan termasuk ke golongan apa. Jadi kan tadi golongan ada 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan, boleh kalian share melalui WA group untuk Ibu
dinilai. Itu ya tadi tugas kalian yang harus dikerjakan dalam LKPD. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalian tadi sudah mengikuti materi dari awal sampai akhir. Biasanya untuk kegiatan akhir kalian suka mengadakan evaluasi tentang materi yang telah Ibu ajarkan. Nanti Ibu share formnya melalui WA group. Kalian boleh kerjakan apa saja yang harus kalian isi. Di sana biodatanya harus diisi, nama, kelas. Setelah itu kalian kerjakan tugas evaluasinya untuk tema 5 ini dengan cara mengklik, memilih salah satu jawaban yang paling tepat, yaitu A, B, C, dan D. Kalau kalian memilih A, coba klik di bagian A. Kalau memilih bagian B, klik di bagian B. Kalau memilih C, klik di bagian C. Nanti ada tandanya. Berubah tandanya, ada tanda biru, baru itu yang menjadi pilihan kalian untuk jawaban kalian. Nah, di sini ada 5 soal untuk pilihan ganda, juga ada 5 soal untuk isian. Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Kalau sudah, boleh kalian kirim melalui WA grup untuk Ibu nilai ya. Kalau sudah, silakan. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Ibu tugas di rumah, coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian, coba amati jenis hewan apa, jenis makanannya. Mungkin kan di lingkungan kalian banyak jenis-jenis hewan seperti ada kambing, ada kucing, ayam. Coba kalian amati apa jenis makanan hewan tersebut, lalu kalian golongkan termasuk golongan hewan apa itu sebagai tugas kalian masing-masing. Minggu besok kalian memeriksanya hasil pengamatan kalian di rumah. Mungkin untuk pembelajaran ini hari Selasa tanggal 17 November 2020 kita akhiri sampai di sini. Besok kita berjumpa lagi dengan materi yang berbeda. Marilah kita untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak, semangat. Semoga kalian selalu ya untuk berjumpa lagi besok dengan Ibu bertatap muka di dunia maya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nyanyi boleh nyanyi kita anak Indonesia yang biasa kita nyanyikan, coba biar semangat. Menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka dari siapa berubah menerang dalam gulita jasamu tiada tara. Nah,